Welcome to Yunyang Town. Is it a town? Yeah. Not a city. Ranking Town. Masuk town ya kayak gini ya. Gila, bangunan pencakar langitnya banyak gini dibilang town. Bagaimana nih? Kita menuju Changfei Miao. Temple buat Changfei. Sanguo Yinxiang. Oh, Sanguo apa? Yinxiang. Yinxiang tuh apa? Sanguo Image Lane. Oke. Ada sini. Guys, kita sudah sampai di Yunyang. Dan tepatnya lagi kita sudah di Changfei Miao atau temple buat Changfei. Nah, di depan kita ini sudah ada semacam benteng ya. Ini semuanya mengenai Sanguo. Nah, sampai ke kiri sana. Tapi temple Changfei-nya ada di sini. Yuk, kita masuk. Changfei ini, siapa yang ingat Changfei? Changfei ini sebenarnya jenderal yang jago, yang kuat banget. Dia angkat saudara sama Liu Bei sama Guan Yu. Cuma meninggalnya itu dia dibunuh sama 2 orang jenderal bawahannya pada saat dia lagi mabok. Jadi kalau lagi mabok itu, ya itu kelemahannya Changfei ya. Kalau lagi mabok dia suka nyiksain nyiksain bawahan-bawahannya. Namanya juga lagi mabok. Di luar kesadaran. Sayangnya lagi renovasi, guys. Jadi ada bagusnya juga. Bagusnya tiketnya jadi gratis hari ini. Renovasi sampai bulan Juli. Nah, ini patung Changfei di depan. Yang lagi direnovasi itu di dalam tempelnya. Badannya besar sekali. Nanti kita lihat dari dekat ya. Ini hujan by the way guys. Karena musim semi itu hujannya begini nih. Hujan-hujan gerimis. Nanti hujan gedean dikit. Terus gerimis-gerimis lagi sepanjang hari. Wah, ini banyak sekali orang bakar apa ya? Apa ini? Oh, dupanya super-super gede incense-nya, lihat deh incense-nya tuh 1 meter. Kenapa incense-nya sebesar ini yang di Changfei? Karena Changfei sangat kuat. Karena dia kuat, jadi dupanya harus segede ini. Iya. Oke, mari kita lihat. Dia joke aja, menyesatkan joke-nya. Tapi memang spesial ini. Aku lihat semuanya dupanya itu 1 meter, 2 meter, 1 meter, 2 meter ini. Nah, Changfei minum suka yang oh iya, dia minumnya besar. Bukan pakai mangkok lagi, dia minumnya langsung dari gucinya. Nah, itu dia suka besar. Iya, dia suka besar-besar ya. Oke, berarti orang-orang paham dia sukanya yang gede-gede ya. Lihat ini dupanya. Nah, yang di tengah-tengah lebih luar biasa lagi. Ada yang diameter 5 cm, diameter 10 cm. Gede banget. Luar biasa. Nah, ini adalah Changfei. Salah satu dari 5 jenderal di kerajaan Shuhan. Nah, itu dia weapon dia, kayak ular. Iya betul itu senjatanya. Oh iya bener ya. Oke, senjatanya itu guys. Ini masih relate di museumnya, bukan di tempelnya Guan Yu yang di Lingling. Sebenarnya daerah ini luas guys, dan sebenarnya ada tiketnya. Harga tiket aslinya sih nggak tahu berapa ya. Nih ada petanya gini. Cuma kalau kita lihat ke atas tuh lagi renov. Gede banget tempelnya. Tingkat-tingkat. Indah juga lingkungannya. Auditorium of supporting the reign of Han Dynasty. Ke kiri. Changfei Temple ke kiri, cuma lagi renovasi. Chongyi City Walls ke kanan. Ini ceritanya Chongyi City Walls. Cuma ini udah baru ya. Kelihatan banget kok bangunannya baru. Terus ada lagi apa ya? Jieyi Stone Cavalry Formation Auditorium Sworn Brothers in the Peach Garden. Nah, kita coba lihat auditorium yuk. Ini by the way hujan tambah gede guys. Dan jam 10 bentar lagi. Setengah jam lagi hujannya lebih gede lagi. Bukan gerimis aja.
Jadi selagi kita masih bisa, kita explore dulu. Ini sepertinya tempat buat pertunjukan ya, buat show ya. Ada stage-nya juga tuh, ada panggung. Ini lihat nggak di gambar yang di panggung ada 3 orang itu lagi sumpah angkat saudara, Sworn Brothers. Yuk kita lihat cavalry. Karena Chang Fei juga sempat jadi jenderal, dia juga mimpin pasukan. Termasuk ngajarin juga. Ini kok so cute gini ya. Berbagai posenya Chang Fei. Ini ada ting super gede. Terus, nah di depan ini ada adegan menarik nih. Ada 4 ekor kuda ya. Ini yang kisah Three Heroes Combating Lu Bu. Lu Bu itu kerja buat Dong Zhuo, perdana menteri yang jahat ya. Nah Lu Bu ini yang masih muda, yang kudanya merah. Nah awalnya Chang Fei yang fight sendirian, udah one on one gitu sama Lu Bu 50 round. Masih seri-seri juga. Sehingga akhirnya Guan Yu sama Liu Bei ngebantuin si adik ketiga. Dan akhirnya Lu Bu kalah. Nah ini ada adegan yang seru juga. Ini Chang Fei dengan luar biasa beraninya. Ini terjadi kisahnya pada saat Liu Bei kalah dari serangan Cao Cao. Serangan kerajaan Wei ya. Nah terjadi di tahun ke-13 of Qian'an. Tahun 208 set. Lama banget. Nah jadi Liu Bei itu dikejar-kejar karena kalah ya, dikejar-kejar sama pasukannya Cao Cao. Tapi Liu Bei itu nggak bisa bergerak cepat karena Liu Bei baik sama masyarakatnya, sama rakyatnya mau ngikut Liu Bei kemanapun dia pergi, meskipun dalam pelarian. Jadi dikejar-kejar, tapi bawa orang banyak banget. Akhirnya kan nggak bisa ngebut tuh, banyak yang jalan kaki, nggak semuanya pakai kuda. Nah akhirnya Chang Fei dia mundur lagi ke belakang dengan 20 orang tentara aja. Terus dia melindungi bagian buntutnya, bagian belakangnya Liu Bei dan orang-orangnya kan. Nah terus dia pakai trik, dia hancurin ini jembatan, jadi nggak bisa dikejar. Terus dia teriakin dulu pasukannya si Cao Cao, jenderalnya diteriakin. Chang Fei itu by the way teriakannya kencang banget guys. Jadi kalau dia teriak, musuh itu udah ngeper duluan. Diteriakin, ayo kejar sini kalau berani gitu. Terus akhirnya karena teriakannya kenceng banget, si jenderalnya sampai jatuh dari kudanya. Terus akhirnya 5.000 pasukannya Cao Cao nggak berani ngejar. Nah ini ya, ada the 5,000 soldiers of Cao Cao did not dare to advance but retreated in fear. Akhirnya mundur, padahal sebenarnya dia cuma bawa 20 orang. Terus supaya mengamankan, maksudnya dia baik. Maksudnya Chang Fei baik, supaya mengamankan dari kejaran Cao Cao, dia hancurin jembatan. Ini dihancurin. Tapi kalau menurut Zhuge Liang itu malah jadi ketahuan. Kalau lo hancurin jembatannya malah ketahuan lo sebenarnya udah nggak ada power. Takut dikejar. Nah gitu. Jadi memang Zhuge Liang luar biasa pinternya. Dia mikirnya tuh udah beda lah, udah berapa step ke depan. Kalau Chang Fei ya kelebihannya adalah di berani dan kuat. Tapi lucu lah kalau nonton Romance of Three Kingdoms, itu luar biasa sih. Aku nonton 3-4 kali nggak pernah bosan sih. Highly recommended. By the way, Romance of Three Kingdoms itu ada, yang aku lihat di YouTube ya ada 2 macam. Ada yang tahun 94 sama tahun 2010. Nah aku lebih suka nonton yang 2010 sebenarnya. Kalau mau nonton boleh coba nonton 2010 duluan, karena itu lebih ke strategic. Tapi kalau mau dapat emotionnya, nanti setelah selesai yang 2010, boleh nonton yang versi 1994. Itu lebih ke emotion, lebih ke perintilan-perintilan dramanya gitulah. Hujannya udah lumayan guys, udah basah. Kalau yang mau foto-foto bisa nih, ada badannya Chang Fei, kita tinggal masuk aja ke ruangan itu. Terus muka kita jadi bisa difoto di situ. Ini Chang Fei, ini Liu Bei. Liu Bei nggak terlalu tinggi besar. Nah
Guan Yu ini sangat-sangat tinggi. Tadi aku coba masuk, muka aku cuma sampai ke jenggotnya. Tinggi banget dia. Wah, ini apa nih? Ada tanah atau batu gitu yang dituncep sama senjata. Cha Tao Spring. Tao itu pedang. Coba kita lihat ya. Menurut legenda, Chang Fei pernah kayak camp gitu ya, dan melatih tentaranya di area Kung An County, Hubei Province. Waktu istirahat, Chang Fei masukin pisau ke tanah, terus tiba-tiba tanahnya itu suddenly sank, blesek ya. Terus keluarlah air bersih. Akhirnya tentaranya bisa minum dari sumber mata air itu, air bersih itu. Akhirnya nggak kehausan lagi. Wah, oke. Bahkan pedang yang dicuci pakai air dari spring water itu jadi sangat-sangat tajam. Sehingga orang-orang lokal udah nggak worry lagi mengenai kekeringan dan kehausan. Terus padi juga bisa diirigasi. Wah, hasilnya nasi yang full, fragrant, delicious. Wah, nasinya pulen, wangi, enak. Terus untuk mengingat Chang Fei ini, generasi-generasi berikutnya nyebut mata air ini spring of inserted knife. Mata air dari pisau yang ditusuk ke tanah. Oh, itu ceritanya. Menarik. Wah, udah kayak camp perang aja ini. Banyak senjata berdiri di sini. Wah, kita bisa berteduh sebentar, hujan. Ini apa nih? Oh. Nah, beginilah spring atau musim semi, guys. Kita jalan dikit, gerimis, hujan. Lumayan hujannya, basah juga. Nah, ini kemungkinan besar pada tahu ya. Ada perahu dengan orang-orangan dari jerami. Wah, dengan tuncepan anak panah. Ini apa maksudnya? Ini adalah salah satu dari legend yang ada di Three Kingdoms. To borrow arrows with thatched boats. Jadi suatu saat tentaranya Su Han dan tentaranya Tung Wu lagi fight tentaranya Cao Cao. Nah, terus tiba-tiba si Chou Yu dari Tung Wu itu nugasin Chu Keliang. Kan mereka ceritanya kerjasama nih untuk melawan Cao Cao kan. Nugasin Chu Keliang untuk memproduksi 100.000 anak panah dalam waktu hanya 10 hari. Kacau juga permintaannya. Tapi Chu Keliang memanfaatkan cuaca. Jadi dia siapin 20 perahu. Sebenarnya jauh lebih gede dari ini sih mestinya. 20 perahu dengan manusia-manusiaan dari jerami. Terus pada saat lagi foggy, lagi banyak kabut, mereka mendekat ke tentaranya Cao Cao. Dan Cao Cao juga nggak mau langsung fight one on one gitu kan, karena lagi foggy banget, nggak bisa lihat, takutnya ada jebakan atau apa. Akhirnya udah pakai anak panah aja. Nah, banyaklah anak panah ditembakin ke perahu-perahu yang udah disiapin sama Chu Keliang. Nah, akhirnya dapet deh lebih dari 100.000 anak panah malah. Hanya dalam waktu 1 pagi. Luar biasa akalnya. Yuk kita lihat ada apa lagi di sini. Semoga kita bisa cepat explore semuanya karena hujan tambah gede dan batu-batu ini, setapak ini licin. Oke, ini ada buletan-buletan nih. Buletan-buletan apa ini? Enaknya di sini ada ceritanya, guys, dan dalam bahasa Inggris juga ada. Oh, ini namanya drum bearing stand. Stand untuk menabuh genderang, menabuh drum. Berlokasi di sebelah utaranya Siling Gorge di Yichang City, Hubei Province, Chang Fei's drum bearing stand is shaped like a huge round stone peak. Wah, bentuknya kayak gitu dulu Chang Fei bikin untuk menabuh genderang. Dan menurut cerita di Three Kingdoms, Liu Bei menugaskan Chang Fei untuk jagain prefecture Yitu. Sekarang dibilangnya Yichang.
selama masa penugasannya itu Chang Fei bikin stand untuk untuk menabuh genderang di pinggir sungai untuk latihan latihan tentara biar semangat kali ya, dum 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 dum. Seru. Chang Fei itu seru banget kalau kita nonton. Dia ngelatih tentaranya harus bisa teriak, harus bisa ngikutin dia teriak. Ini apa? Ini apa? Ma, kuda. Ma Chao, maksud itu. 5 jenderal ya. Ini Ma Chao. Zhao Yun. Oh, Zhao Yun. This is my favorite actually. Zhao Yun. Zhao Yun itu nggak tahu kenapa jarang banget yang bahas. Padahal kalau nonton serialnya, aku sih favoritnya dari semua jenderal Zhao Yun. Karena dia nggak banyak cincong, semua kerjaan yang dikasih ke dia, semua mission dia accomplished. Beres. Ganteng pula. Huang Zhong. Huang Zhong. Oh, ini yang agak yang udah senior ya. Sangat tua. Jangan gitu senior. Huang. Ini Chang Fei. Nah, Chang Fei. Ini yang Chang Fei. Chang Fei sih solidarity-nya oke banget. Terus dia juga support banget ke Liu Bei. Benar-benar setia kawan, setia saudara banget sih. Cuma yang gawat kalau Chang Fei udah mabok. Last one. Boom. Ini Hanse-nya cantik sekali, aku suka sekali. Shekuan Yu mah? Yes. Ini bacaannya apa? Kuan. Oh, Kuan begini tulisannya. Iya. Karena mereka their flag name semua pakai nama kan. Oh iya, pakai surname of the general ya. Pakai marga dari jenderalnya. Loh, berubah ya. Kuan sekarang jadi simplified. Dulunya begini. Ih, Hanse-nya cakapan yang dulu ya. Yang waktu masih traditional. I love this. Aku sekarang punya Hanse yang aku suka lagi selain Ting. Sekarang aku suka Kuan. Perkiraan cuacanya bener banget, jam 10 tank hujan. Oke, at least kita udah selesaiin yang Chang Fei. Sekarang kita menuju ke Liu Bei. Luar biasa padat sekali ya perumahan apartemen di Yunyang. Sampingnya ada gunung. Oh, sampingnya udah langsung gunung ya. Wah, ini kota vertikal ini. 3D. 4D. Kita melintasi Yunyang City. Yunyang Town. Town, oke. I think it's not fair to call it town. Lihat bangunannya tinggi-tinggi sekali, masa town begini? Mungkin kurang orang jadi city kayak Binnan. Oh, kurang penduduk ya? Iya. Kasian. Bangunannya udah setinggi-tinggi ini, masa kategorinya masih town coba? Bagaimana nih? Orang sini kurang rajin bikin anak. Kurang rajin. Come on, keep it family friendly. Ini town ya, ada mall besar sekali. Kita sarapan dulu yuk di mall. Oke, kali sarapan dulu. Iya. Yeay, masuk mall. Setelah sekian hari di desa-desa, mari kita masuk mall. Yuk. Ini satu ala aja. Oh. Waduh, bahaya. Bahaya. Ya, masuk sini tadi. Lihat sini ada apa? Tuh parkiran tuh di kanan. Wih, tuh. Mau kemana masuk nih? Terus dulu, nanti ada belokan ke kanan baru masuk. Oke. Tuh ada tulisan P, ya parkir. Bisa recognize mobil kita enggak? Coba aja. Ada olah, gak apa-apa. Scan. Kita parkir di lantai -2, -2. Sekarang kita menuju ke 5th floor. Di 5th floor itu ada resto-resto, ada hotpot. Jadi Chongqing itu terkenalnya sama Chongqing Hukuo, Chongqing hotpot yang pedas dan berminyak. Iya. Biasanya kita habis makan Chongqing Hukuo itu kenyangnya seharian. So jam 10 pagi looks like good timing untuk makan Chongqing Hukuo.
Lu. Salah lantai tak kita? Tidak, sini di atas. Ya, jalan dari sini lah. Oh, oke. Oh, ada salon di sini. Di China itu liftnya lantainya lengkap, guys. Ada lantai 4 juga. Jadi kalau di bangunan-bangunan di Jakarta banyak yang nggak ada lantai 4, lantai 13. Di sini ada lantai 4. Hang on. Inilah mallnya. Oh, Wanda. Pantesan gede. Wanda. Iya. Ya. Hah? Ini bukan Wanda. Connecting aja ya? Connecting. Tapi, 我过呢？我过在这儿吧。Ah, itu tuh Huko depan tuh. Wih, ini mall aja ada ding segede gini. Bukan ini tempat Huko. Ya sudahlah, ke Wanda aja deh, yuk. Yap. Sebenarnya ada restonya, cuma karena mallnya sepi-sepi, kita tuh kalau makan sukanya cari yang rame. Karena kita jadi ngerasa lebih tenang, bahan makanannya selalu segar kalau rame. Kalau sepi-sepi, kita kan nggak tahu udah stok berapa lama bahan makanannya. Jadi kita pindah ke mall sebelah, guys, ke Wanda. By the way, kalau musim semi gini, ini kan hujan terus. Kalau mau traveling, harus bawa jaket lebihan, guys. Tadi kita punya jaket berdua sudah basah kuyup. Jadi sekarang ganti jaket. Udah sampai Chongqing, harus makan Chongqing Huoko. Pagi-pagi Chongqing Huoko. Tapi nggak apa-apa, biar kenyang seharian. Apa tuh? Oh, ini lebih rame. Enggak ah, ramenya rame staff kali, itu pemeriksaan. Oh, buat bebek makan itu. Nggak lah, ini aja udah Huoko. Yuk. Mau order apa nih? Datang sini dong, bantu. Iya, boleh. No ABC. Oke. No ABC ya? Susah ya? Kita ordernya online, guys. Ini apa? Babi. Ini babi, ini sapi. Sapi ya. Ini Babi belly. Bukan, sapi belly. oh kayak babat gitu kali ya. Ini boleh lah ya. Pok ya. Boleh. Pok. Bakso ya? Bakso sama seledri. Oh, seledri nggak mau. Ini apa? Pork liver. Liver mau. Coba na. Usus kus. Yang kita suka makan yang udah dibumbuin itu ya? Bumbuin itu bebek. Oh, itu bebek. Aduh, banyak macam ya. Daging cukup. Sekarang mau sayur. Sayur. Iya. Ada sayur apa dia? Ini otak ya? Iya. Otak yuk. Ini kan? Otak pork. Siapa yang pernah makan? Itu the best otak. Iya. Kalau yang suka otak sapi, kemungkinan besar suka ini. Ini lebih lembut. Sayur. Sayur di mana? Coba lihat. Nah, ini. Oh, beda menunya. Jamur. Kuah kita udah kuah jamur. Iya. Tapi nggak apa-apa sih tanpa jamur ya. Jamur. Ijo-ijo nah. Banyak banget pilihannya. Lotus root mau nggak? Aku lebih ke ini. Itu apa? Waisan mah. Nalu. Bagaimana nih? Nalu. Oh no. Ulang lagi. Ulang lagi dari awal. Repot sekali. Ampun. Kasihan. Ampun, ini nakal, tung. Oh, udah. Oh, oke. Sayur, ini ya? Tadi kamu mau huaisan kan? Ini talas ya? Tofu. Oh, tofu.
Huaisan, huaisan. Ini, jaga. Ini. Oke, huaisan. Huaisan itu yang panjang-panjang, kalau di Indonesia bilangnya goboh. Apalagi sayurnya? Daun-daun hijau dong. Bangga sedikit daun. Mana daun hijau di sini? Mayo nah. Ya. Ini udah belum di sini. Nah, ini aja. Nggak banyak ya daun-daun hijau. Ada? Dầu may sai. Ini siomak bukan? Ya. Siomak mah. Hah? Mantul deh. Oke, ini dulu deh. Oke, cukup. Kita adalah tamu pertama hari ini. Karena memang baru jam 10 pagi juga. Terus biasanya pagi-pagi orang belum makan hoko ya. Terlalu berat. Iya, terlalu berat untuk makan pagi. Tapi buat kita ini jadi makan satu harian full. Yeah. Saking beratnya. Tadi kita udah order semua itu online. Terus udah di print, dikasih tahu kita boleh ngambil bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu ambil sendiri di sini guys. Nah, ada apaan aja nih? Nah, udah ada ABC ya. Dilihat aja lah bentuknya tuh. Ada cabe, wijen, segala macem. Oh, kalau kurang masih ada botol-botol. Wow, sudah datang pokoknya. Wah, bumbunya banyak juga ya. Tuh mushroomnya di tengah-tengah. Terus aku juga sudah ambil bumbunya yang ini, yang tadi suruh ngambil-ngambil sendiri, ngarang sendiri campurannya. Wah, mantap ini. Sarapan. Ini yang putih-putih kelihatannya kayak lemak gitu ya, lemak beku gitu ya. Berarti si panci ini mereka udah siapin dengan bumbu-bumbunya satu set masuk kulkas ya. Soalnya beku gini. Tadi direbus, mulai dinyalain kompornya, baru dia mulai naik. Tadi dikasih tahu kalau ini minyaknya boleh dituang ke sini, jadi dipping sauce-nya gitu. Ini khasnya mereka. Ini minyak apa sih, Sam? Minyak. Buat ini minyak. Minyak sayur. Iya. Kenapa harus pakai minyak gitu? Ini kan Lebih kuahnya udah oily banget. Iya, itu aku juga kurang tahu ya. Coba aja. Ternyata ini wangi banget guys. Ini wangi minyak wijen gitu. Robotnya datang. Pakai robot. Jadi inget MK restoran ya. Wah. Huaisan, jamur, otak, hati. 菜品上齐了，祝你们用餐愉快。如果再需要的话，可以扫码进去再加菜。如果你看不懂的话，我们可以拿菜单，也可以挑色菜。谢谢。Pelayanannya baik banget ini. Nggak pakai piring terbang di sini. Sini ramah banget. Wangi supnya. Iya. Wangi jamurnya strong banget, jamurnya di tengah. Jadi ini Chongqing Hoko, terus tengahnya kita boleh pilih. Mau yang jamur, mau kuah tomat, atau kuah ada apa lagi gitu ya tadi ya. Terus tingkat kepedesannya juga kita bisa pilih. Nah ini kita pilih yang lumayan pedes. 中间还放到旁边，都可以，都可以的。 bebas. 吃辣的就可以放这边， 不辣。 Suka-suka kita mau cemplungin boleh ke sini, boleh ke tengah juga. Kalau pedas di luar. Suka pedes, ya cemplungin keluar. Enggak pedas di dalam. Gitu. Oke. Yuk, silakan dimulai. Dua biji dulu ya. 2 biji. Kapan selesainya? Oh, Dalam. Udahlah, cemplungin aja sepiring. Oke. Xong di luar dong. Half di luar. Oke. Oke. Yang di dalam. Sayur juga masuk. Sayur juga bisa dimakan kok. Sabar ya. Siap. Susah.
对，不用。你是要吃辣的还是吃清淡的？这个就好了。这个就好是吧？就这样放在这个里面，让它多煮一份，不用动。煮好了以后，再把这个勺子拿出来，一起提起来，再这样。 Diajarin caranya yang benar guys. 大概这个10分钟吧。好。 2 minutes. 2 minutes. Oh, beda-beda daging, beda-beda cara masukinnya. 可以。应该够了。吃不了那么多。谢谢. Diajarin cara masaknya dong. Ternyata beda-beda daging, beda-beda cara cemplunginnya. Berapa menit katanya, Sang? 10 menit. Oh, cuma Cio ya? Beda style daripada Guangdong ya? Iya. Udah di Guangdong, itu dia udah. Iya. Di sini harus sampai 10 menit ya? Beda-beda. Memang kalau babi itu harus matang, sayang, karena banyak cacing kan dia. Harus matang. Beda sama ikan, sama sapi. Oke. Sabar aja. Ya, kita sudah sampai terpilek-pilek karena kepedesan. Oh, dibelah dulu ya? Ya, boleh. Dibelah dulu, cek dalamnya. Dari sini. Oke. Ya. Mingpai. Xie. Bagaimana rasanya? Heaven on earth. On earth. Enak ya? Creamy banget. Creamy. Nah, masih panen ya, makan aja. Kasih sedikit aja aku sering makan waktu aku kecil di junior sini ya. Kalau makan otak jadi pintar nggak? Menurut kamu? Nggak tahu, katanya kalau makan kaki, makan tendon, kakinya kuat. What do you want to say? No, I didn't plan to say anything. Okay. Wah, dinosaurs. Pantesan tadi banyak dinosaurus ya di taman-taman kotanya. Ternyata di depan ini ada apa ini? Apa hubungannya sama dinosaurs? Ini apa sih? Cek anak aja mungkin. Sekolah, bukan? Nggak tahu, ini nggak ada jelas. Iya, nggak ada tulisannya ya. Iya. Aduh, kau nih tadi sampai Kehujanan, Koko Alvin lemah. Udah kekenyangan lagi. Tadi lemah. Lemah ya. Emang boleh ya putar balik di sini ya? Sampai kita. Banyak sekali kapal guys. Ini rata-rata adalah Yangtze River Cruise. Nah, ini kalau yang mau naik kapal pesiar keliling-keliling Sungai Yangtze bisa nih. Kita lagi di deket Paidicheng, deket Paipi, pulau kecil yang sempat jadi pemberhentiannya Liu Bei dan akhirnya tempat beliau meninggal. Besok pagi kita akan explore. Sekarang kita lihat-lihat dulu kotanya ya. Berhubung sekarang kota ini jadi kota pelabuhan, tempat berlabuhnya kapal-kapal pesiar, jadi rame ini kotanya. Sebenarnya town sih levelnya sekarang, tapi dulu kelihatannya cukup besar ya. Dulu kan dibilangnya Paidicheng atau city, tapi sekarang kategorinya town, di bawahnya city. Banyak yang jualan apa ini? Ini berhubungan dengan Buddhism. Juga ada kipasnya Cukel yang buset. Ini jualan apa marah-marah? Buset. Jualannya serem ya. Ada kipasnya Cukel yang. Tapi nggak berani nanya ah. Serem. Nah, cukup cantik ya kotanya. Oh, banyak tour group juga ini yang dari River Cruise. Di sini banyak jeruk guys. Lihat orang pada nenteng-nenteng jeruk tadi. Wah, ini tanaman-tanaman di trotoar juga cantik. Coba kita lihat yuk. Tapi kita mesti motong orang lewat nih, bentar ya. Ting 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 ting.
Nah, ada nggak di Indonesia? Aku baru pernah lihat sih ini. Cuma memang bukan ahli tanaman, jadi mungkin kurang banyak tahu. Kita sekalian lihat-lihat ada makanan apa guys daerah sini. Moga-moga ketemu makanan enak. Laro ya, daging asap ya. Di sini kelihatannya cukup turistik sih. Banyak toko-toko souvenir. Wah, ini yang dari cruise. Udah pada mau balik ke cruise. Mau istirahat ya. Udah sore menjelang malam nih, udah sunset. Kita juga udah lapar mau cari makan malam. Wah, ini bantal zaman dulu nih guys. Dari kayu nih. Bantal. Luar biasa. Di sini ada another port. Jadi ada 2 port nih yang di dekat kita ya. Satu ini yang kelihatan jauh lebih modern. Terus yang satu lagi yang tua tuh yang di depan. Kalau kata Alvin, kemungkinan port yang di depan ini sekarang udah nggak dipakai. Jadi tempat jalan-jalan aja. Ini bunganya cantik banget ya tamannya. Iya ya, sepi ya portnya. Nggak pakai. Kayak Port Ende. Port Ende masih dipakai. Yuk kita lihat ke bawah. Ada kapal pesiar tuh di depan. Kenapa? Nggak pakai lagi. Oh, nggak dipakai ya? Iya. Panjang juga ya ini dermaga. Berhubung tadi pagi kita udah makan huokuo, makan besar. Malam kita ini doang ya, tofu ya? Boleh. Nggak deh, bohong deh, masih ada yang belum datang. Tofu dulu yang udah datang. Yes, menu kedua datang. Jadi kita hari ini, malam ini vegetarian ya? Ya. Yang katanya nggak lapar, yang katanya cuma mau minum meal replacement, protein shake, ludes 2 menu besar. Bagaimana nih? Ngantuk lagi deh. Apa? Ngantuk lagi nih. Ngantuk lagi? Ya udah. Yuk siap-siap tidur deh. Guys, kita sampai ke Paiticheng. Paiticheng itu yang ada di depan. Dia kayak pulau kecil gitu. Ada jembatannya sekarang ya. Nah, sebelum meninggal, Liu Bei sempat manggil Zhuge Liang, anaknya si Atou sama beberapa orang petinggi-petinggi di Shuhan untuk datang ke sini nih, yang depan ini, ke Paiticheng. Terus dia mempercayakan kerajaan sekaligus sama keluarganya ke Zhuge Liang. Minta Zhuge Liang ngebimbing Atou untuk mimpin Shuhan kan. Nah, di sini nih kejadiannya. Kita explore Paiticheng di video yang berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Sampai jumpa besok, bye!